Saking saya di atas itu sampai ketawa terus, ya Allah, ya Allah. Ada 1 jam kali ya saya di komalnya Bang Loding itu luar biasa. Saya perhatikan. Keren sih nih caranya. Karena di ajaran mereka tidak ada seperti itu diajarkan. Kalau dalam Islam kan itu tidak harus menjaga saudara Muslim. Itu kalau di 20 saudara itu kan ada tuh Bang Loding kan, yang tidak boleh disentuh, yang 4 yang tidak boleh disentuh, 4 yang ditinggalkan, 4 yang dijaga, 4 yang di apa dari 20 itu kan. Jadi salah satunya itu tadi 28. 20 apa ya? Lupa 20. 4 hal yang tidak disentuh. 20 itu apa? 4 Pakistan Bangladesh. Kita Indonesia belum bisa itu. Masih berat. Enggak bisa itu, masih berat itu, Bang. Kalau kita 20 Indonesia. Jadi kita itu ditinggalkan meminta kepada selain Allah, ya kan? Tinggalkan berharap selain Allah, tinggalkan sifat boros dan mubazir. Jadi kita itu memang artinya mungkin di semua ada ya, cuma mungkin beda ini, beda apa namanya? Beda pelaksanaannya mungkin kayak gitu. Kalau di kami kan begitu. Jadi mereka itu tuh kalau untuk menjaga saudara seiman mana ada sama mereka itu, nggak ada. Wane sama Wane sama Tritunggal saja tidak kelihatan. Bang Edos, di Komalku, Epita ada, naiklah siapa? Wah, kata udah kalian ini dulu kata kan. Nah, terus kemarin Ustaz Arif. Ada Epita, ada Natali, ada Nita. Wah, ada Pak Denny. Mantap. Aku Komporio. Wih, Natali, serang itu Epita. Epita, serang. Satunya saksi Yehova, satunya Triton, satunya Wanes. Mantap itu. Gas. Iya kan? Cuman kayaknya saksi Yehova ini walaupun mereka ini agak jauh lah ya. Betul gak Bang Odin? Mereka jauh lah loh dakwahnya. Door to door. Iya. Mereka juga jauh lah. Edis kan saksi Yehova tuh Edis. Karena gini, masalahnya saksi Yehova itu Bang Dian, perubahan atau perbedaan dari konsep itu kan itu adalah pemikiran manusia pada prinsipnya, tokoh-tokoh orang-orang Kristen sehingga banyak yang mengikuti. Bukan acuan dasar yang memang benar-benar dari ajaran Yesus sendiri. Jadi gini Bang Tisa, kalau kita kaji secara ilmiah, kenapa bisa begitu? Karena pertama otentitas kitabnya itu sendiri. Ittakhadhu ahbarahum arbabam min dunillah. Mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka itu tuan-tuan yang lain. Nah, jadi contoh gini, yang menuhankan Nabi Luga itu kan orang-orang ini dia kan, betul kan? Nah, apa yang dikatakan Nabi Luga ini mengkiai Nabi lah, taruhlah Nabi Luga, ya kan? Itu apa ya? Karena kebodohan dia. Sumber masalah utamanya adalah otentitas kitab sucinya itu sendiri. Coba bayangkan. Apakah saksi Yehova itu tidak mengakui Paulus mengakui mereka? Mereka memakai empat gospel kanonik, 3 gospel kanonik plus sinoptik, surat-surat Yesus dipakai semua itu. Cuman ya tidak ada, karena dia putus dari Yesus, maka penafsiran itu nanti tergantung orang yang melihatnya. Kalau kita nggak bisa begitu. Contoh, ya kan? Turun ayat-ayat tertentu, contoh begini, Rasulullah tuh pernah menceritakannya bahwasanya kezoliman itu pasti kezoliman itu neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, Sudah ada Ustadz lagi. Hilang saya punya narasi kalau Ustadz sudah ada. Hilang saya punya narasi kalau Ustadz sudah ada. Lanjutlah. Lanjut Joko, kau main. Lanjut saja.
Ini kan juga bukan hanya Bang Loding kan juga sini ini apologi yang dari tablik banyak juga kok. Iya betul juga. Nah kalau ini dia ini dari hutan ini sama saya. Dari hutan dia ini. Sedikit lagi dia ngamuk ini. Siap. Begini juga Assalamualaikum Ustaz. maksudnya. Sehat, alhamdulillah. Ini mau ke Cirebon, ini madu ini mau jalan ke Cirebon ini. Ada di sini Pastor Loding nih. Pastor Loding guru Bible ini. Ada Tidak, kalau saya pribadi begitu. Kita kembali saja fitrah kita itu kan hanya memberikan mereka peringatan. Selebihnya itu masalah hidayah urusan mereka sama Allah kan. Karena kita nanti dituntut jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Aku datangkan sipulan kepadamu, sudahkah kamu cerita kebesaranku kepada dia atau tidak? Kan itu saja. Masalah dia mau dapat hidayah, mau main-main itu urusan dia sama Allah kan. Tugas kita hanya menyampaikan siapa saja, di mana saja, kapan saja orang yang kita jumpai sampaikan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang terkutuk selain Allah. Gampang kok, tanya sama jangan musik agamaku itu. Sebentar lagi dia ngamuk itu. Iya, karena kata tanah. Nah, sudah saya bilang kan, saya bilang dia orang Kristen. saya bilang. Ada 10 hukum, tapi di Islam hanya 5. Dipaparkan semua. Ya, enggak apa-apa, bukan masalah 5, masalah 10. Intinya kalau Tuhan satu, semua pasti. Jangan membunuh, jangan berzina, makanya ya kan berzina. Berapa perempuan boleh, jangan membunuh. Pindah agama apa? Jangan membunuh. Iya, karena kalian tidak mengikuti tanah itu yang dari hukum kelima sampai ke 10. Jangan membunuh, jangan berzina, itu tidak ada kalian. Tentang kita punya orang Yahudi. Kita cerita tentang kita punya orang Yahudi. Sunat. Sabar dulu Bang Musik. Santai saja. Yahudi sama. Intinya ada hukum kalau dalam kitab tanah. Kalian hanya minta 5. Mengikut hanya 5. Itu udah. Izin, musik aku tanya. Hukum pertama itu apa coba? Hukum pertama dari kamu 10 kamu belum jawab pertanyaanku. Kalau kalian jawab dulu di surga. Kalian hanya menampung dari siapa? Hah? Gimana kalian menampung Islam? Aduh, pelan-pelan saja Bang. Allah yang menampung dari singgasana. Ngomong. Pelan-pelan saja Bang Musik. Menampung kalian di singgasana. Hei, pelan-pelan saja Bang. Kau nanti dicek, di mute terus kau. Ngerocos. Ngerocos lah kau. Ngerocos lah kau. Gimana kau? Itulah artinya saya lebih suka dengan guru-guru, para debaters, para apologet yang zaman 2025 ini saya upgrade. Artinya saya tuh belajar dari teman-teman, dari mulai Bang Loding ya, terus abangku Bang Dian dan guru-guru yang lain. Yang Masya Allah, saya tuh banyak belajar gitu. Karena ternyata dalam dakwah itu harus ada guyon, tapi guyonnya kebenaran gitu. Rasulullah itu nggak pernah yang namanya guyon kecuali kebenaran. Dan itu dikatakan bahwa guyon dalam tanda kutip itu kebohongan, itu dilarang gitu. Walaupun tujuannya bercanda, tapi kalau umpama dia bohong, itu dan saya suka dengan guyonan Mr. Loding gitu loh. Jadi artinya gini loh teman-teman, beragama itu tujuannya kan untuk mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang lain gitu. Jadi dalam tanda kutip berdakwah itu ya sudah menyampaikan apa yang tertulis, apa yang memang sudah masuk secara ranah keilmuan, maka disitulah akal ini, panca indera yang Tuhan kasih itu untuk berpikir gitu. Secara Tuhan itu maha pengampun gitu loh. Tapi kalau di Muslim itu Tuhan itu mengampuni seluruh umatnya, tapi kalau di versi sebelah Tuhan harus mengorbankan dirinya supaya diampuni gitu kan. Perbedaan-perbedaan logis itulah yang sekarang itu jadi ranah untuk perdiskusian kan gitu teman-teman. Bayangin gitu, Tuhan maha pengampun, tapi di sebelah Tuhan itu untuk ngampunin tapi harus ngancurin dirinya supaya nggak diampunin sama makhluknya, supaya terbun-bun kan ini kan nggak masuk gitu loh. Katanya Tuhan maha pengasih, tapi faktanya dia harus membun-bun Tuhan. Nah ini kan masalah kan gitu. Nah, jadi banyak sekali gitu loh dalam tanda kutip kalau Islam itu mengikuti kitab,
Tapi kalau di mereka itu kitab yang ada mereka bantah gitu loh. Apa bahasa udah dipermudah dengan bahasa Indonesia tapi dibantah gitu loh. Nah itu masalah kan. Nah jadi logika berpikirnya itu saya suka dengan guyonan kalau udah buka koma itu Mr. Loading ya. Masya Allah gitu. Apalagi ada api gembala dan banyak sekali itu. Itu guyonan yang masuk ranah logika gitu. Macam mana gitu loh, ada orang gitu berdoa pada dirinya sendiri. Kita datang ke pasar, ada orang ngomong sama dirinya sendiri. Itu kita bilang nih orang geleng-geleng sejak kapan gitu loh. Apalagi ada Tuhan berbicara sama diri sendiri gitu loh, berdoa. Itu guyonan yang masuk secara logika gitu loh. Nah, inilah perlunya dakwah itu dimasukkan dengan secara humoris. Ya apa perbedaan itu di Komal, berbeda tidak masalah, tapi setidaknya setelah dia nonton, ranahnya setelah dia keluar dia menggunakan akalnya. Setidaknya kita sudah menyampaikan gitu loh. Kata mereka jangan membun-bun, tapi mereka harus membun-bun Tuhan gitu loh. Nah itu bagaimana secara logikanya gitu loh. Dilarang membun-bun, tapi mereka sudah dijelaskan di Ibrani 5 nomor 7 bahwa sudah dijelaskan tidak terbun-bun, tapi mereka pengen terbun-bun gitu kan. Nah, kita mengikuti kitab suci, mereka membantah kitab suci. Musuh mereka sebetulnya ada kitab suci mereka sendiri loh teman-teman. Musuh mereka, orang-orang Kristen itu kalau boleh berdiskusi, musuh mereka itu kitab suci mereka sendiri. Ketika kita sampaikan di kitab suci mereka itu nggak mau gitu loh. Padahal udah dipermudah dengan bahasa diksi. Kata mereka itu seumpama nih gitu. Firman itu adalah Allah katanya gitu. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apa sih firman itu gitu? Kan dipermudah tuh perkataan. Lalu kalau seumpama logikanya, saya berkata yang keluar perkataan saya atau diri saya yang keluar dari mulut saya? Kan begitu. Jadi mereka menganggap bahwa perkataan yang keluar dari firman Tuhan, ya Tuhan itu sendiri yang keluar dari kata-kata saya, diri saya yang keluar dari mulut. Logika mana itu loh? Jadi lucu gitu loh, mereka membantah kitab suci mereka sendiri gitu. Dan mereka bilang alasannya menebus. Yang ditebus apa? Penggadaian. Sejak kapan dulu ada penggadaian gitu loh? Jadi kadang ranah-ranah kelucuannya api gembala, loading itu saya suka. Iya juga ya gitu loh. Dibuat humor, dibuat guyon. Lanjutlah, loading. Kau tanggung jawab di sini. Ada jamaah tabligh. Tabligh di sini ada jamaah tabligh. Lanjut. Tidak, terkadang saya berpikir begini Ustaz, mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka ini logika. Mana ada Tuhan datang ke dunia menyamar sebagai bayi. Coba, bagaimana Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Coba, itu apakah itu mustasabiat atau gimana? Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu muslim. Betul. Artinya kaum betul itu imani dan agama masing-masing. Akan tetapi kita di sini menyampaikan apa yang diimani itu apakah sudah benar atau tidak benar. Disinilah tujuannya teman-teman, kata Umi. Yang perlu kita diskusikan untuk sebuah kebenaran. Kalau saya dinasihatin guru saya dulu kan, guru saya itu, ini mudah ada ustaz di sini, mudah-mudahan bisa dapat pencerahan. Kalau guru saya itu mengatakan begini, kalau kamu lihat rumah tetangga kamu terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak, tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu bisa merembet sampai ke rumah kamu. Kalau kamu lihat ada orang lain berbuat kesalahan, ingatkan dia. Kalau tidak, dia yang akan menuntut kamu nanti. Betul. Jadi kita ingatkan, dia mau dengar atau tidak itu urusan dia. Pasti saya sudah ingatkan. Nah, ketika di hadapan Allah dan dia tuntut saya, nah di situ baru kita kasihkan. Begitu Kak Umi, jangan juga sensi Kak Umi, ya kan? Ini kan tujuannya juga kepada teman-teman internal secara muslim juga. Jangan sampai cuma gara-gara ditukar beras berubah ikut-ikutan yang salah. Nah, inilah hadirnya teman-teman. Itu kayak semacam apa ya, himbauan, pengumuman
penyampaian. Nah, gitu. Bahwa di sebelah itu ternyata Tuhannya itu masuk ke jurang gitu. Jangan ke situ. Nah, gitu kata kaumnya. Itu. Ya bahkan di bawah itu memaksakan katanya Tuhanmu aja nggak pernah ada di surga, Tuhan kita ada di surga. Teman-teman, logika. Tuhan itu menciptakan masa waktu surga itu ciptaan Tuhan. Macam mana mungkin Tuhan ada di ciptaannya gitu loh. Kita ada di dalam rumah, besaran mana rumah kita? Katanya Tuhan maha besar, jadi logikanya kalau Tuhan ada di surga, besar mana surga sama Tuhan? Jadi berpikir logikanya itu apa ya? Saya nggak ngerti gitu loh. Benar lah kalau katanya Syekh Al-Loding Al-Alif Al-Ba'ata Al-Akhirul Al-Balin, kita pakai logika, mereka pakai logila. Nah ini yang masalah gitu. Seperti itu teman-teman. Betul nggak Bang Loding? Di bawah ada 229 juta mata menonton, kurangin nolnya aja. Bantu tetap layar nih. Aduh, lengkap ini nanti nih. Bantu tetap layar dulu ya Kontila ya. Kau pengikut jalan lurus. Kau tetap layar lah kau ini. Ya, kalau saya begini, kadang Ustadz Dian, dan di sini banyak abang-abangku yang lebih alim dari saya. Tugas kita itu sebagaimana kita pahami beragama itu kan, apa sih tujuan beragama itu kan untuk memperbaiki diri, mengatur diri kita gitu. Bukan untuk ngatur orang lain. Kita nggak bisa ngatur prasangka orang, kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, kita nggak bisa ngatur tingkah laku orang. Tugas kita tuh yang kita tahu ya kita manfaatkan untuk sebagai tanda bahwa kita itu beragama dan bertuhan. Nah kalau beragama dan bertuhan itu tentu kita takut kan. Mulutnya kita, tatapannya kita, tingkah laku kita, gitu, hati kita, prasangka kita itu diperhatikan sama Tuhan. Artinya, saya itu menyampaikan karenamu, dan saya bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya. Hari ini kita hidup saja, itu bukan karena olahan kita, karena dari Sang Maha Hidup kan. Karena itu saya bisa bicara, karena Sang Maha Hidup menghendaki saya bicara. Saya menyampaikan kebaikan kepada teman-teman bukan karena teman-teman baik kepada saya. Saya melakukan kebaikan itu karena memang Tuhan izinkan, takdirkan saya bisa melakukan kebaikan, dan itu perintah Tuhan. Dan saya melakukannya karena perintah Tuhan, dan Tuhan memampukan saya untuk melakukan kebaikan itu. Jadi, kalau bagi saya pribadi, musuhnya orang baik memang orang jahat. Gitu loh. Karena ada min dan ada plus, ada surga, ada neraka. Justru di Komal ini ada orang baik, ada orang tidak baik. Tinggal masalahnya kita dimusuhi sama orang baik atau sama orang jahat. Kalau dimusuhi sama orang beleng-beleng berarti kita pinter, karena orang pinter itu dimusuhi sama beleng-beleng. Dan yang bisa ngobrol sama orang ODGJ cuma ODGJ teman-teman. Yang bisa ngobrol cuma ODGJ. Jadi kita biasa sangguan Tuhan itu di arsy. Kalimatnya itu kalau bahasa Arab itu alal arsy tawa. Ala itu bukan berarti bertempat. Ala itu di luar. Jadi kosakata bahasa ini lu harus belajar gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Gitu loh. Bukan fi sama ala itu beda. Gitu loh. Jadi kalimatnya itu Allah menciptakan masa, waktu, tempat. Nggak mungkin Allah itu bertempat. Dalam dia yang ciptakan kok. Gitu loh. Itu kamu Bang, yang diciptakan sendiri dan buminya. Jadi surga itu katanya mutlak. Sifatnya itulah katakan tidak. Itulah kalau hari Minggu mereka hari Minggu libur malah sekolah. Itulah mereka dulu. Hari Minggu hari libur mereka sekolah, bukan tambah pintar. Sebenarnya simpel sih kalau bagi saya untuk pembangkitisannya. Simpel begini Bang, kalau kita sekolah nilai kita merah, tandanya kita apa Bang? Bodoh berarti tidak lulus. Nah sudah di dalam Bible perkataan siapa warna merah? Yesus. Ya sudah, kalau Tuhannya begitu. Kau main aja dapat dari mana lagi tuh dia? Jelas cepat dan Jadi ini salah satu kelebihan Bang Loding ini yang luar biasa. Jadi saya biasa nonton juga ya. Komalnya dia sampai pernah naik di atas itu saya ketawa dikasih hantam oteng itu 2 orang. Yahudi dikasih hantam, luar biasa. Ini Bang Wan sudah Kristen ya? Bang Wan. Assalamualaikum.
Muslim atau Kristen Bang Wan? Tuh, Abu-abu. malah di mute. Bang Wan Muslim atau Kristen? Oh iya. Assalamualaikum kalau Muslim Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Tidak sama aja dulu. Oh, Berarti kalau tidak saya paling kejam di komal saya itu. Jangankan Odin, Tuhannya saja kalau naik tidak beradab saya ludahi. Sekarang saya naik, saya pelihara mereka kan, begitu. Kan dakwah itu kan sudah saya bilang. Pertama kan kita taruh, habis taruh kita talus, sambung hati, habis itu baru targib, baru kita taskin. Jadi kita taruh dulu. Assalamualaikum atau selamat malam. Kita lihat nih kalau setengah manusia, setengah jadi-jadian. Nah, sudah kita lanjut. Siksa saja sebelum Ini siksa Bang dia Dian, nakit. Bang Dian. Ini kalau keluar orang keluar 4 bulan sama loading ini lupa pulang ini pasti. Pasti tambah minta tambah masa tambah masa lagi. bukan. Aku ngerinya kalau dia jadi Amir ini. Takutnya kalau dia jadi Amir nih. Tadian, apa karena memang dulunya loading ini adalah tipikal orang yang mungkin kalau dibilang jahat ya. Dan masa lalunya loading itu luar biasa. Jadi dia itu bisa, makanya empati itu nggak bisa diajarin teman-teman. Jadi karena memang loading itu belajar dari kesalahan masa lalu, maka dia menjadi apologet. Itu luar biasa hasilnya. Empati itu memang nggak bisa diajarin. Iya, itu luar biasa. Beneran. Saya nih Bang Dian, nggak pakai sound. Ada bisa. Kau di situ kau klik, ada tanda pensil kau klik. Itu ada efek suara. Itu Ustadz, masa lalu saya itu sangat gelap. Saking gelapnya saya di masa lalu, akhirnya kudus saya gelap ini. Gelap sekali itu. Tapi Saya 2 tahun lalu tuh, 2 tahun lalu itu. Bahkan di dunia apologet ini saya itu baru berapa ya, mungkin baru 6 bulan itu. Kan saya biasa kurus itu kan, kita kurus kan. Nah tiba-tiba lihatlah itu apa videonya Bang Juma itu kan, Gurunda Juma itu viral kan di Facebook. Dulu saya main Facebook, Banitin dulu kan. Di situ saya bilang, wah ini orang gagah nih. Di mana TikToknya ya, di mana ini diskusi seperti ini. Istri saya bilang di TikTok. Downloadlah TikTok saya kan, pertama live itu yang nonton cuma 5 orang, itu pun 3 tidur 2 kerja. Oke saya. Besoknya saya bilang sama keluarga kan, besok saya live kalian nontonlah 10 orang, tapi tiap udah berjalan ternyata keluarga nonton, tapi HP di-charge semua 10 orang keluarga saya. Kalau ada efeknya itu Pablo. Pakai efeknya Tapi sebentar. Ustaz izin dulu. Ini di bawah ada si Keo ini. Biasanya muter-muter aja dia nih. Lanjut. Keo ini cuma 2 sih, sempat saya diskusi sama si Keo ini cuma 2 yang saya dapat dari dia. Kalau dulu kecil tidak pernah imunisasi atau jatuh-jatuh dari ayunan sih. Tidak nyambung. Siapapun dia oten saja nggak nyambung, apalagi kita. Sesama denom saja tidak nyambung bicara sama dia, apalagi kita yang beda Tuhan. Aduh, luar biasa. Kalau Keo ini agak Tuhan kita satu. Tuhan kita satu. Kenapa dikatakan beda Tuhan? Mana itu? satunya bagaimana? 1 jadi 3 apa 3 jadi 1? Tapi si Keo ini setiap kalau naik komal itu saya tanya di mana, di luar terus, jangan dia tidak punya rumah. Di luar terus. Loading, bagaimana udah mau jatuh-jatuh ayunan loading ini, loading. Dia ini kan waktu dilahirin ini ayunan itu bukan bayi itu, ari-ari. Makanya jatuh-jatuh licin kan? Salah besar ini yang besar, salah kubur ini yang dikubur ternyata bukan hari-hari tapi bayinya. Baru selesai lagi, baru selesai. Ada efek ketawanya itu ada, efek ketawa ada, efek ini ada, efek macam-macam itu Pablo. Enggak, gini loh Pak Ustadz semua. Keo ini kata-kata ini. Kita kata-kata ini nanti kita yang sial nanti ini beda. Kenapa satu kita kata bapak punya?
kedua rumahnya juga nggak tahu, berarti Ben Elohim ini fix. Nah, coba kan sama Bang Loading itu. Kita ini satu keturunan. Menurut Makanya kita ini kita betul. keturunan Ini menurut dari Bang Loading. Sem, Yafet itu kan kepercayaan orang-orang yang mengimani Nuh. Sama kita. Ini ada Oten mengaku ada manusia Ben Elohim, percaya tidak itu? Jadi gini, Theo dan teman-teman Kristen, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, apapun keyakinan kalian, yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Secara tidak mungkin pencipta alam semesta ini beda, tidak mungkin, pasti satu. Itulah ranahnya dalam ranah perdiskusian di TikTok, ya, debat lintas agama, diskusi lintas iman. Itu tujuannya untuk mencari tahu Tuhan mana yang masuk dan dapat diilmiahkan, yang bisa masuk secara logika dan ilmiah. Itu yang dicari tahu. Gitu loh. Kalau yang beda dan penjelasan manusia tentang Tuhan itu, silakan Loading. Betul sekali. Kalau Bang Edo tadi mengatakan kalau ini benar, gini Bang. Kalau Islam itu kan dari jalur Ismail, makanya kalau laki-laki itu kan ada binti apa? Kalau laki-laki ada bin, perempuan ada binti. Kalau Yahudi itu kan dari Ishak, makanya Yahudi itu kan ada ben, laki-laki, perempuan ben. Nah kalau Oten ini kan dari keluar jalur, makanya tidak ada bin, tidak ada ben, tidak ada ben. Kalaupun diadakan cuma dua, laki-laki belen-belen, perempuan binti-binti. Nah itu yang cocok. Makanya yang ada jalur dorang ada jalur, dorang pakai Ben Elohim katanya. Nah itu kitab Yahudi dipakai, Tuhan yang Islam diambil. Begini kalau anak pungut. Jadi itu diungkapkan oleh siapa? Oleh seorang Om mengatakan bahwa kami itu Ben Elohim, kalian Ben Adam. Mampus gue. Mampus. Berarti kalau di Islam Kalau ngomong begitu Dan. Ngomong begitu. Iya, ngomong gitu, Ustaz. ngomong gitu bahwa mereka itu Ben Elohim. Kalau saya Bang Dan, Ustaz, kalau saya Oten ini, walaupun sudah 15 kali profesor, kasih Yohanes 17:3 pasti terputar dari laki-laki sampai orang punglaki itu. Sekelas bom. Saya tanya Yohanes 14 nomor 1. Di situ kan ada tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Dia bawa saya dari apa coba, dari satu raja-raja sampai raja hutan. Hingga ketemu kita di situ. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan Nabi tetapi yang datang Tuhan? Ini berubah di mana ini coba? Tapi begitulah mereka kan, makanya tadi kata Ustaz betul, hanya orang gila dengan orang gila yang nyambung ngomong kan, makanya Oten dengan Oten itu nyambung. Jadi katanya Bang Loading kasih debat Oteng sama Oteng. Iya, ada sampai bilang begini loh. Ada sampai bilang Yesusmu tuh. Kan waktu pertama kan kiranya itu narasi Bang Juma kan ada 2 Yesus di Bible. 2 Yesus. Saya praktek di komal saya. Saya kasih naik Tasya sama Petra. Petra mengatakan Yesusmu itu Yesus palsu. Kau Yesus palsu. Terbukti berarti ada 2 Yesus. Berarti itu. Tapi luar biasa. Jadi kalau diskusi sama Bang Loading ini enak ini. Jadi sambil ketawa kita dapat ilmu. Setiap hari saya itu Yesus Paulus, hampir anak istri saya panggil Yesus sama Paulus. Kalau tidak beda, makanya semalam saya tidak live kan. Kabur dia. Kenapa alasan si RK itu takut? Saya itu pernah loh suruh Kang Nandar WA sama RK itu, terus saya sama saya kan. Waktu saya sakit hati dia diskusi sama Uli Rifa terus di framing saja. Di framing kan sama Kang Nandar kan. Bagus kita. Selamat pagi semuanya. Apa dengan Yohanes 13:3? Loading yang melambai ini.
Nah, apa dengan Yohanes 17:3? Kenapa? Coba Nggak baca. tahu ya. Coba baca. Ya, udah. Sebagai utusan ya, yang kamu bilang engkau utus, Kristus yang telah engkau utus. Ya sudah, baik. Berarti bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan, 1 Yohanes 5:20. Coba kamu baca. Ya berarti bukan Tuhan kan? Iya, kamu baca 1 Yohanes 5:20. Kan saya tanya bukan Tuhan kok. Oh, bukan Tuhan. Utusan boleh disembah enggak? Enggak boleh lah. Oh, enggak boleh. Malaikat utusan bukan? Utusan. Kenapa malaikat disembah? Coba. Ngawur. Nah, coba. Bingung semua. Ayo. Coba kamu buka Yosua 5:13. Malaikat disembah. Manoah, Hakim-Hakim 13:20. Musa Keluaran 3 ayat 5. Itu malaikat disembah. Kenapa? Coba. Kalian ini saya pikir-pikir begini Bang Iwan ya. Untuk Yesus mati di kayu salib. Kamu nggak bisa lihat di sini. Bukan. Masa kalau dia malaikat disembah di mana otakmu? Oke, saya bacakan ya. Kamu mau tahu malaikat disembah? Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Dicatat. Ya, ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Nya ini?" Kenapa Yosua menyembah? Kau tanya Yosua, kenapa tanya saya? Yosua Nggak tahu kan? Nggak tahu, belum sampai. Proskuneo itu. Oke, hebat lagi. Hakim-Hakim, kalian catat sebentar. Hakim-Hakim 13:20. Saya bacakan ya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api di mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itulah malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Apa? Kenapa? Manoah menyembah. Dia bilang, "Kita melihat Allah, bukan malaikat." Sangka kok dianggap itu perintah gimana sih? Oke. Saya kasih lagi. Satu-satu. Bagaimana menurut sifat nomor 10? Nyala kau Sebentar. panjang kali lebar. Sabar dulu. Sifat nomor 10 gimana? Secara spesifik. Gak usah loncat dulu. Kan malaikat, Kenapa kau ambil perkataan malaikat kan utusan. Kenapa disembah? Loh, Bisa jawab Pak. itu. Salah sangka tadi. Kenapa bisa disembah? Salah sangka tadi. Malak Yahweh. Kenapa bisa disembah? Coba. Berarti kata itu dua gugur itu. Ya, begini. Saya jawab dulu. Kalian tenang. Ya. Penyembahan dalam konteks ini ditujukan kepada hadirat ilahi, bukan kepada malaikatnya. Ya. Sebab Malak Yahweh itu adalah malaikat khusus. Ya, yang diidentifikasi sebagai perwujudan fisik. Dia itulah teofani daripada Allah itu sendiri. Sebelum inkarnasi dia berteofani, nanti realnya dia inkarnasi. Gak tahu. Ngomong apaan sih Iwan ini? Coba jelas. lagi. Kita buka lagi Musa tadi. Panjang kali cerita kau, coba jawab dulu. Menurut, ya kan? Ya, Kalau ada yang kalian sembah, kami mengenal yang kami sembah. Yesus menyembah atau tidak? loncat lagi malaikat belum selesai loncat.
Ini perkataan Yesus dulu. Iya, saya berbicara tentang kenapa utusan disembah. Saya pertanyakan kalian. Itu bukan ini, Bang. Ya, coba kenapa utusan disembah? Silakan jawab. Itu sujud penghormatan. Coba bawa ke original teksnya. Itu Sujud bukan. Itu proskuneo. penyembahan. Kita kan jelasin. Apa yang disembah? Coba kita buka original teksnya. Itu latria. Itu latria atau proskuneo? Proskuneo itu proskuneo, bukan latria. Proskuneo itu bukan Ya, terus latria. Musa menyembah siapa? Coba. Musa menyembah siapa? Yang hadir menyembah. Allah. Yesus menyembah Allah. Wah. Iya. Itu malaikat tuh yang hadir kepada Musa. Elohim. Malaikat tuh yang hadir kepada Itu Musa. utusan dari Tuhan. Jadi itu sujud Malak penghormatan. Yahweh, teofani daripada sang Bapa itu sendiri. Gimana? Coba kalau begitu baca. Ya, kamu belajar aja, kamu belajar ya. Juga begitu. Ya, kamu itu kamu belajar. Izin. Itu juga di Kejadian 23 itu dikatakan Abraham itu juga sujud menyembah. Dikatakan sujud menyembah kepada Bani Het. Apakah Bani Het itu juga Tuhan? Apakah Tuhan berteofani kepada Bani Het? Coba baca itu. Nggak usah lengkap. Makanya Kamu itu coba jelasin teofani. sujud kepada Bani Het, dia itu sujud penghormatan bukan penyembah. Aduh, ini orang ini. Makanya kalian ditipu terjemahan. Ya betul Bang Edo, seperti bagaimana ketika Yesus lahir datang orang Majusi itu kan, mereka sujud penyembahan itu kan proskuneo, bukan apa latria, bukan. Bukan latria. Gua rasa orang itu tadi kalau ikut lomba cerpen memang itu. Bang Eros berarti mereka ini orang Kristen tertipu dengan tulisan Bang ya. Stres lagi sama kalau habis naik di komalnya Bang Loding, turun masih di komal-komal seperti ini, mereka sudah stres dari komalnya Bang Loding itu. Hati-hati kalian, jangan ada di komalnya Bang Loding. Turun dari situ nanti gila. Tadi itu kalau lomba cerpen ya Bang, lomba cerpen cerita pendek menang dia, yakin gua. Ngomongnya udah kayak cerpen. Si Iwan. Ada fotonya sama saya itu. Teman-teman dari Timur kasih sama saya. Coba Iwan baik-baik. Tidak kau berpikir bahwa di dalam Bible itu Yesus mengatakan, kalian tidak mengenal yang kalian sembah, kami mengenal yang kami sembah. Yesus menyembah kepada Bapa kok. Matius 23:69 ya? 39 ya? Iya. Nah itu apa Iwan? Jadi tumpang tinggi loh. Coba berpikir dirimu itu. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab akan tiba saya dan sekarang sudah tiba penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Di situ Bapa loh, bukan anak loh. Betul nggak kira-kira Bang Endos? Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian, menyembah Bapa di dalam roh. Bapa yang disembah itu bukan Yesus. Matius 7:21 kan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka melakukan kehendak. Apa itu kehendak? Nah itu di dalam Yohanes 4:23 tadi itu. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bunda Manis, monitor. Jangan dulu stres Bunda Manis. Aduh, rungkat kita nanti kalau stres Bunda Manis. Lah, dia tuh senyum-senyum kalau loading saya bicara. Senyum-senyum dalam hati. Dalam hati gimana konsepnya sih? Gue udah denger surat dalam hati, dalam hati, senyum di dalam hati. Saya suka itu, saya suka bahasa mereka itu. Saya suka bahasa mereka itu kebagaimanaan, keberapaan, bahasa sekolah minggu itu kan, dalam keilahian, kemanusiaan. Padahal jelas tulis loh. Tuhan Allah, kepadanya kamu harus berbakti. Nah, mereka baca dari sisi mana sih? Oh Yesus yang mereka sembah itu.
Bro, gini loh bang siapa namanya? Bang Loding. Gue pernah tanya kan, kalian itu percaya Tuhan itu siapa? Yesus. Terus yang maha pencipta siapa? Bapak. Nah, yang kasih kalian hidup siapa? Bapak. Terus penyembahan kalian pada siapa? Yesus. Oh, berarti ini Yesusnya apa? Perantara antara kami dan Bapak. Oh, apa bedanya dengan pagan Quraisy? Diam langsung. Diam langsung. Karena apa ya? Rasul itu dikirim kepada umat yang memang penyembahannya sudah mulai bergeser, bukan lagi direct, tapi menggunakan indirect, gitu loh. Nah, apa bedanya orang Kristen dengan pagan Quraisy? Dia mengatakan kita mengikuti ibadah atau budayanya pagan Quraisy, padahal mereka sendiri penyembah. Bung silakan. Muslim atau Kristen Bung M. Oke. Udah naik Aldo. Yuk, Bang Edo di Manado kah Bang Edo? Bang Edo dia Manado dia. Stay di mana sekarang? Di Manado kah? Ayo sementara saya di Sulawesi Tengah ini. Cuma memang nggak ada. Barang bukan Manado akhir tahun insyaallah. Bapak, peminta Ada 3 pendeta mau kasih syahadat di sana. Masya Allah. Arti pendeta ngasih syahadat. Udah Tiga pendeta. Masya Allah. Bang Udin wallet ya. Ini udah naik. Assalamualaikum Bang. Oh Bang Udin. Assalamualaikum Bang Udin. Bagaimana kabarnya Bang? Warahmatullah. Aduh. Allah nih, aduh. Kabar baik Bang, kabar baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Bang Udin ini sebelum mualaf detik-detik hari-hari mau syahadat sempat diskusi sama saya nih. Luar biasa. Tapi dia nggak apa Yesus makan ikan goreng apa di tengah siang ya kan? Pengikut Paulus yang mengusik kepalanya cuma itu nggak Bang. Isi kepala cuma firman aja tuh. Benar nggak? Assalamualaikum Kak Adi. Apa kabar semuanya? Sehat alhamdulillah. Naik ke sama itu, naik. Biar aku turun dulu. Biar ada space buat outline. Kalau nggak apa-apa turun dulu soalnya mau mencari kitabnya Oten, salah maaf, kitab suci di daerah timur.